Kita pasti sering denger, tensi gue naik nih gara-gara makan mie instan semalam. Atau kayak, waduh jangan makan garam kebanyakan, nanti tekanan darahnya naik. Banyak banget orang yang nyalahin garam ketika tekanan darah mereka naik. Padahal nyalahin garam penyebab darah tinggi itu kayak nyalahin paku karena bikin ban bocor. Yang harus ditanyakan, kenapa tuh paku bisa ada di jalan? Garam itu emang bisa ningkatin tekanan darah, tapi cuma sementara. Begitu ginjal kita beresin garamnya, tensi kita balik turun lagi. Kayak mantan yang akhirnya sadar kalau dia salah. Yang bahaya itu bukan garamnya, tapi tubuh kita sendiri yang udah nyimpen 3 bom waktu. Yang pertama, pembuluh darah yang keras kayak pipa air zaman Belanda. Yang kedua, tubuh yang kelebihan muatan sehingga menyebabkan tekanan darah dalam tubuh meningkat. Dan yang ketiga, darah yang kental kayak kuah gulai basi. 3 hal itu yang bikin tekanan darah kita nggak pernah turun lagi. Mau puasa garam, nggak makan indomie, nggak ngaca selama seminggu, kalau pembuluh darahnya udah keras dan darahnya udah kayak aspal baru di Cilacap, ya udah tensi bakalan nempel di sekitar 160/100 kayak stiker sedot WC di tiang listrik. Makanya daripada nyalahin garam terus, mending kita bedah bareng nih. Kenapa pembuluh darah bisa keras, kenapa darah bisa jadi kental, dan kenapa tensian kita kayak mantan toksik yang susah diajak damai. Juga gimana caranya kita benerin perpipaan di tubuh kita supaya aliran darahnya lancar jaya aman sentosa. Kita mulai videonya bareng gua Rafa di channel yang ngajarin cara sehat tanpa harus makan rebusan doang. Kita bahas dari penyebab yang pertama, yaitu pembuluh darah yang keras dan luka. Ini akibat dari metabolic syndrome ya. Kenapa pembuluh darah kita bisa keras? Yang pertama, gula darah yang terlalu tinggi. Ini penyebab utama insulin resistant. Jadi insulin yang terlalu banyak bikin pembuluh darah kita tegang terus, bikin dia jadi keras dan kehilangan elastisitasnya. Pembuluh darah jadi gampang luka dan pecah. Lalu plak kolesterol menumpuk di pembuluh darah untuk menutup luka tadi, bikin dinding kita jadi sempit. Tentang kolesterol ini kita udah bahas di video sebelumnya ya. Lalu ada juga radikal bebas yang bikin inflamasi di pembuluh darah kita. Kalau dibiarin, bikin pembuluh darah rusak juga ujungnya. Ketika insulin di tubuh kita itu terus-terusan dalam kondisi yang tinggi, maka pembuluh darah kita pun mengalami insulin resistant. Nah, ketika pembuluh darah kita mengalami insulin resistant, dia kehilangan kemampuan untuk bikin namanya nitric oxide. Nitric oxide ini diperlukan oleh pembuluh darah untuk meregang dan melentur. Kalau sel pembuluh darahnya kena insulin resistant, maka nggak bisa bikin NO dan pembuluh darah nggak bisa megar atau melebar. Penyebab nomor 2 yang menyebabkan tekanan darah kita meningkat adalah yang pertama, kelebihan insulin yang terlalu banyak. Ini menyebabkan ginjal kita nahan air di dalam pembuluh darah lebih lama. Akibatnya volume pembuluh darah meningkat, tekanan pun bisa bertambah. Yang kedua, ada yang namanya visceral fat atau lemak yang berada di rongga perut kita. Bisa memenuhi rongga perut kita, menyebabkan tekanan di dalam rongga perut meningkat. Ini kontribusi menambah tekanan darah kita jadi makin tinggi. Ginjal kita juga bisa tertekan dan menyebabkan dia merilis adrenalin yang menyebabkan pembuluh darah kita mengeras. Yang ketiga, berat badan berlebih. Mau dari lemak atau otot sama saja. Makin berat tubuh kita, semakin banyak volume cairan yang harus dipompa oleh jantung kita. Ini bisa bikin jantung kerja keras, dan kalau dibiarin ini bisa menebalkan otot jantung. Dan yang keempat, dari garam ya. Sodium yang terlalu banyak bisa menambah volume cairan di dalam pembuluh darah kita. Tapi pada orang normal, penambahan tekanan darah akibat garam terjadi hanya sementara. Setelah dibuang lewat urin, maka dia akan kembali normal. Dan yang ketiga, penyebab dari naiknya tekanan darah kita adalah darah yang terlalu kental. Ini penyebab utamanya adalah gara-gara hati yang terluka dan gaya hidup yang high kalori dan low activity. Biasanya ditandai dengan tekanan diastolik yang tinggi. Jadi misalkan sistoliknya 120/30, diastoliknya bisa 90-100-an. Lalu kenapa darah kita bisa jadi kental? Yang pertama, liver yang berlemak atau fatty liver, tanda penurunan dari fungsi hati. Karena fungsi hati menurun, maka lemak menumpuk di darah menyebabkan darah jadi kental. Kedua, hati gagal bersihin racun, darah jadi penuh sampah metabolik termasuk asam urat. Ini juga berkontribusi dalam pengentalan darah. Tentang asam urat nanti kita bahas di video lainnya ya.
Yang ketiga, gula darah yang terlalu tinggi. Ini bikin protein terglikasi dan bikin senyawa yang namanya AGE yang sangat lengket dan bisa nempel di pembuluh darah kita, menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kita. Yang keempat, hematokrit tinggi alias sel darah yang lebih banyak dibanding cairannya. Jadi volume sel darah padat bikin darah jadi susah ngalir. Ini banyak dialami sama bodybuilder yang memakai stereo. Jadi stereo itu bisa memperbanyak sel darah merah kita, menyebabkan darah kita menjadi kental dan susah ngalirnya. Lalu selanjutnya kurang minum, kurang gerak, dan terlalu banyak makan minyak. Jadi plasma kita jadi kental, darah jadi susah dipompa. Jadi untuk orang-orang yang berada di daerah panas sebaiknya sering minum ya. Selanjutnya yang terlalu banyak ngopi ya. Jadi kafein juga bisa bikin plasma jadi kental, bikin darah kita susah dipompa karena kafein termasuk diuretik. Dia bisa buang air di dalam pembuluh darah kita. Hal-hal ini bisa menyebabkan darah kita jadi kayak tol macet pas mudik, padat, penuh, panas, dan bikin jantung kerja rodi. Kalau ini dibiarkan, mikrokapiler di pembuluh darah otak, mata, ginjal bisa mulai rusak pelan-pelan. Ibaratnya nyiram tanaman pakai sedotan kecil isinya lem fox, ya airnya nggak akan bisa keluar. Kalau tanda-tanda ini kita biarkan, resiko komplikasi jadi naik tajam. Stroke iskemik atau otak nggak bisa dapat darah, akhirnya oksigen nggak nyampe ke otak. Bisa pingsan dan rusak sel otaknya menyebabkan stroke. Serangan jantung juga bisa terjadi ya, akibat dari aliran ke jantung ketutup total, kombinasi penyempitan pembuluh darah dan pengentalan darah. Lalu bisa juga jadi penyebab utama dari gagal ginjal. Darah yang kental juga membuat proses penyaringan darah jadi berat. Ginjal rusak perlahan dan dia nggak ngasih tanda sakit sampai stadium 3. Selanjutnya bisa menyebabkan kebutaan ya. Pembuluh darah di retina bisa rusak akibat tekanan yang besar. Buat teman-teman yang latihan beban, jangan pernah merem pas lagi ngangkat berat banget ya. Karena kemungkinan pecah pembuluh darah di mata itu lebih besar ketika kita merem. Lalu selanjutnya disfungsi ereksi. Aliran ke si Johnson bisa terganggu. Kesehatan si Johnson itu sangat bergantung pada kesehatan aliran darah kita. Jadi hipertensi bukan cuma bikin kepala pusing, tapi bisa bikin kepala yang satu lagi nggak bisa bangun. Tapi tenang, gua nggak cuma bikin takut doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu solusinya. Biar pembuluh darah lentur lagi, darah encer lagi kayak otak anak usia 2 tahun. Jadi gimana caranya balikin pembuluh darah jadi elastis kayak karet gelang dan bikin darah kita ngalir kayak arus PLN yang belum pernah nunggak? Yang pertama, gerakan ya, ini bukan cuma bakar kalori, tapi juga pelumas untuk pembuluh darah. Jalan cepat 30 menit sehari bisa bantu pembuluh darah kita untuk bikin nitric oxide yang bikin pembuluh darah kita jadi lentur. Yang kedua, angkat beban ringan, bantu jantung adaptasi dengan tekanan besar. Tapi jangan berat-berat dulu kalau sebelumnya belum terbiasa ngangkat beban berat. Yang ketiga ada high intensity interval training. Bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin karena dia itu gerakannya mengosongkan glikogen di dalam otot ya. Ini bisa gantian sama latihan beban, tergantung body goals-nya masing-masing. Jadi bisa pilih salah satu, mau HIIT atau angkat beban ringan atau berat ya, atau fitness maksudnya. Kalau untuk jalan kaki itu wajib ya. Jadi kardio ringan itu yang terbaik sih kalau untuk pembuluh darah dan jantung. Dan yang lebih penting, mulainya pelan-pelan aja ya, dari hal paling ringan yang bisa teman-teman lakuin. Karena gerakan ringan yang konsisten itu lebih baik daripada kita langsung latihan beban berat tapi tidak konsisten. Yang kedua dari makanan. Jadi nggak perlu makan rebusan doang, tapi kita harus cerdas dalam memilih makanan kita. Kalau buat kita semua makanan itu boleh ya, cuma ada syaratnya. Yang pertama, nggak boleh melebihi kebutuhan kalori harian kita. Jadi jangan overeating. Yang kedua, protein harus terpenuhi minimal 0,7 gram per kilogram berat badan. Kalau lebih bagusnya 1 gram per kilogram berat badan. Dan yang teman-teman yang mau bodybuilding bisa kasih 1,6 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, puasa ya. Jadi intermittent fasting jendela 8-16 jam. Dengan puasa 24 jam minimal 1 kali setiap minggu. Kalau yang muslim bisa ditambahin Senin Kemis dengan nggak sahur kalau kuat. Ini efeknya bakal cepat banget untuk menurunkan tekanan darah.
Dan yang keempat, minum harus cukup, terutama yang tinggal di daerah dengan cuaca panas. Pastikan 3 jam sampai 15 menit sekali kita harus kencing 1 kali. Kalau di atas 3 jam kita belum kencing, artinya kita kurang minum. Dan kalau di bawah 15 menit kita kencing lebih dari 1 kali, artinya kita terlalu banyak minum. Kalau efeknya pengen lebih cepat, teman-teman bisa hindari makan makanan yang mengandung minyak goreng, gula, dan tepung ya. Dan kalau teman-teman makan obat dari dokter, tetap konsumsi obatnya, jangan sampai berhenti, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Karena beberapa obat bisa bikin pembuluh darah jadi kaku dan rapuh kalau secara tiba-tiba teman-teman berhenti makan obatnya. Yang ketiga, tidur malam ya. Jadi tidur malam ini recovery jantung yang paling murah. Tidur nyenyak itu krusial banget untuk jaga ritme jantung dan tekanan darah. Kurang tidur dan begadang itu memperbesar resiko serangan jantung dan kanker. Tentang kanker ntar kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kita harus tidur cukup ya, 6-8 jam itu wajib. Terutama jam 10 sampai jam 2 pagi harus dalam kondisi deep sleep. Lalu hindari begadang sambil scroll drama Korea dan cek saldo tabungan yang isinya sedikit itu. Yang keempat, ini tambahan aja ya buat teman-teman yang pengen nyoba alternatif pengobatan ya, yaitu berbekam. Bekam itu bukan sulap, bukan juga pengganti obat darah tinggi, tapi dia punya efek yang lumayan penting. Pertama, ngurangin kekentalan darah sementara, ngurangi beban kerja jantung, dan bikin badan masuk mode relaksasi. Ini adalah salah satu alternatif gua dalam meringankan tekanan darah tinggi ya, juga termasuk penyakit-penyakit kardiovaskular dan penyakit yang disebabkan darah lainnya. Jadi masalahnya ada di darah ya, kita buang aja darah yang bermasalah. Setelah berbekam biasanya orang bakal ngerasa kepalanya enteng, lehernya nggak tegang, badan jadi lebih ringan, tekanan darah biasanya turun sedikit setelah berbekam juga. Tapi ingat ya, kalau pola makannya masih berantakan, geraknya kurang, tidurnya kurang, terus stres terus, bekam itu kayak nyemprot api tapi kompornya masih nyala. Bekam itu memang bantu turunin tekanan darah, tapi yang bikin tekanan darah naik ya gaya hidup kita sendiri. Dan ada catatan penting ya, jadi jangan bekam kalau lagi anemia, dehidrasi, atau tekanan darah yang terlalu rendah. Jangan tiap minggu juga kayak ganti oli. Idealnya 1-2 kali sebulan sebagai alat bantu aja ya. Tetap barengi sama tidur, makan, dan gerakan. Yang kelima, ini juga tambahan buat teman-teman yang pengen pakai suplemen ya. Ada beberapa suplemen yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada magnesium, ini bisa bantu relaksasi dari pembuluh darah. Yang kedua, ini penting banget dan ini senjata gua banget ya untuk menurunkan tekanan darah, yaitu omega 3. Ini bantu ngencerin darah dan juga membantu memperbaiki pembuluh darah. Lalu ada yang namanya CoQ10 ya, membantu jantung mempompa darah kita. Ada juga kurkumin ya, ini dari kunyit. Jadi antiinflamasi kuat buat bersih-bersih hati juga. Jadi kalau yang hatinya berlemak ini bagus banget. Lalu ada ekstrak bawang putih. Ini bagus banget buat nurunin tekanan darah ya. Jadi efeknya banyak banget, gua nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang jelas untuk orang yang punya tekanan darah, konsumsi bawang putih itu bagus banget. Selanjutnya ada namanya milk thistle ya, ini untuk liver support. Jadi yang hatinya terluka, apalagi yang pernah pakai yang namanya stereo, ini bagus banget untuk memperbaiki sel hati yang rusak. Jadi dia itu antioksidan paling kuat untuk hati kita. Tapi perlu diingat, suplemen itu kayak sidekick. Kita tetap harus jadi Batman-nya. Jangan berharap perubahan signifikan kalau cuma minum pil jam 10 malam doang. Tapi makan, aktivitas, dan istirahat nggak bener. Tensi tinggi itu bukan kutukan, dia cuma alarm. Yang penting kita benerin mesinnya, bukan matiin alarmnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan santai aja, yang penting konsisten. Rafa temenin.